Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus. Tentu dalam kehidupan kita setiap hari kita membutuhkan selalu kekuatan. Dan kekuatan itu bisa kita peroleh melalui makan dan minum. Tetapi itu tidak hanya cukup. Kekuatan yang lebih daripada yang kita selalu buat itu hanya melalui firman Tuhan. Dan orang yang selalu menikmati perjumpaan dengan firman Tuhan, maka orang itu selalu mendapatkan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Bagian firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-40. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saatnya ya Tuhan, kami hendak meneduhkan hati kami bersama untuk belajar daripada firman-Mu. Tuntun kami dengan bahasa yang sederhana, sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan kami sesungguhnya yang memampukan kami di setiap pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi bagian firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan Pentakosta ayat yang ke-32 sampai 40 berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima kuasa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, sebenarnya bagian yang kita baca bersama dalam pembacaan ini adalah suatu pembacaan utuh dari ayat 1 hingga ayat yang ke-40, bicara tentang Pentakosta. Nah, ini kita tahu bersama tentang hari itu adalah hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid karena suatu perjanjian. Mereka tidak akan kemana-mana sebelum janji itu digenapi. Dan pada akhirnya janji itu diberikan kepada murid-murid berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, di ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-40 sebenarnya adalah bagian dari ayat-ayat akhir Petrus mengecam dengan tegas sekali tentang pernyataan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, karena keraguan kepercayaan orang Yahudi tentang Yesus itu. Akhirnya pada hari Pentakosta itu, ketika orang banyak mendengarkan murid-murid itu berbicara dengan bahasa yang lain, maka mereka menjadi percaya karena mendengarkan bahasa itu adalah bahasa mereka sendiri, dari masing-masing suku bangsa dan bahasa yang mereka dengar di saat Petrus menyampaikan khotbahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, dan tentunya semua yang telah disampaikan oleh Petrus tentang hari itu menyatakan kebenaran bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, kata Petrus, Dia adalah Tuhan dan Kristus. Artinya bahwa benar-benar Dia adalah Mesias. Dia adalah Sang Mesias yang menurut Israel itu
mereka masih tunggu-tunggu. Tetapi pada akhirnya kepastian dari keturunan Roh Kudus itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah Tuhan dan Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus dan seterusnya, ketika orang banyak itu mendengarkan tentang kesaksian para murid itu, maka timbul pertanyaan apa yang mereka harus buat. Kata Petrus kepada orang banyak adalah, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, atau dengan kata lain, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya kamu mendapatkan karunia Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan tidak ada di tempat lain. Keselamatan hanya berjumpa dengan Kristus dalam pribadi, hidup pribadi. Dengan demikian, maka setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang benar-benar memberi diri kepada Tuhan secara utuh. Kalau setiap orang memberi diri kepada Tuhan secara utuh, maka karunia Roh Kudus itu juga menjadi bagian dari dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, berbicara tentang Yesus yang disalibkan dalam pengakuan Petrus dan murid-murid yang lain bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini harus menjadi gaya hidup setiap orang percaya menurut bagian pembacaan ini. Dia adalah Tuhan dan Kristus, Yesus itu, supaya setiap orang jangan meragukan lagi kepercayaan itu, tetapi tetap mengimani secara sungguh bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Mesias itu harus terpatri secara utuh dalam setiap pribadi. Yang kata lain bahwa kalau tidak memiliki Kristus dalam hidup, maka sia-sialah hidup itu. Tetapi ketika orang berjumpa dengan Kristus, maka Kristus akan berjumpa dengan dia di dalam karunia-karunia Roh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Petrus ini adalah bagian daripada penegasan iman yang sesungguhnya. Hari ini banyak kita berjumpa dengan keraguan kepercayaan dari orang-orang yang sudah memang percaya Yesus. Ketika pandangan-pandangan lain itu ada dalam diri seseorang, ketika kita berjumpa dengan pemahaman-pemahaman lain yang membuat cara pandang kita, cara pikir kita menjadi berbeda, kita mungkin meragukan tentang apa yang sebenarnya, kita mungkin meragukan tentang kepercayaan kita kepada Yesus. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan ini dan itu, kita mulai meragukan tentang kuasa itu bekerja dalam diri kita. Tetapi bagian pembacaan ini mau menegaskan kepada kita, di luar Yesus kita tidak dapat apa-apa. Di luar Yesus sia-sia itu pasti terjadi. Tetapi di dalam Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Sebenarnya bagian ini yang meneguhkan setiap orang percaya untuk tidak meragukan kepercayaannya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus itu sendiri. Karena dialah yang menjadi penggenapan dari semua kehidupan ini, baik dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Semua terpenuhi. Karena itu Petrus menyampaikan tentang bagian ini dari rujukan yang disampaikan bahwa dia adalah Mesias yang hidup, berdasarkan apa yang disampaikan lewat pembacaan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, dari semua yang dijumpai bersama, tentu nama Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus itu sebenarnya menjadi pengakuan iman kita bersama. Karena tanpa dia, maka kuasa itu tidak akan kita dapat. Tetapi melalui dia dan di dalam dia, segala kepenuhan Allah itu dinyatakan. Tuhan memberkati kita sekalian di mana saja ketika kita berjumpa dengan pandangan-pandangan yang lain. Ingat, kepercayaan tentang Yesus itu menjadi dasar daripada iman setiap orang percaya, di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita dan menolong kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pemilik hidup ini, yang telah menganugerahkan kehidupan kepada kami dengan beri kuasa Roh itu. Kemampuan, kekuatan dan kuasa itu telah Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk semua berkat kasih karunia Tuhan. Kami percaya kami tidak akan hidup tanpa kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukan hal-hal yang besar bagi pertumbuhan gereja ini, bagi pertumbuhan setiap iman kami dimanapun saja kami berada. Kami mohon penyertaan Tuhan berlaku bagi setiap kami,
Apapun pergumulan kami, apapun situasi kami, saat Roh Kudus berjumpa dengan kami, maka kami dapat melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semua kepastian hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.